Luna, kau mendengarkanku? Zelia, tolong panggil Dokter Lea dan Leto. Aku pasti sudah ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 17. Aku harus menemuinya, kata Luna tanpa ekspresi sedikit pun. Lea mengangguk dan sedikit mendorong punggung putrinya ke arah pintu. Kepala Luna rasanya sangat sakit seperti mau pecah. Tapi itu tak masalah untuk Luna, karena bahkan itu tak sesakit saat melihat Orion terbaring lemah di kasurnya. Tak ada seorang pun di kamar Rion. Zelia berjaga di depan pintu ruangan ini bersama Gildes. Luna perlahan berjalan ke arah Orion yang terbaring lemah. Ia tak bisa menahan tangisnya lagi. Air mata Luna terus saja jatuh saat melihat wajah Orion yang mulai sedikit membiru. Apa yang harus aku lakukan, Rion? Aku tak ingin kehilanganmu. Luna menangis sambil menggenggam tangan Orion. Ia mengusap pelan pipi Orion. Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkanmu, Rion. Aku akan mengorbankan apapun untuk menyelamatkanmu. Sekalipun itu harus nyawaku. Luna terus menggenggam tangan Orion dan terus berbicara kepadanya. Tiba-tiba, Luna ingat perbincangannya dulu bersama Orion tentang orang terpilih. Lalu, apa istimewanya orang terpilih hingga diperebutkan dari abad ke abad? Tanya Luna heran. Bukan hanya mereka memiliki kemampuan istimewa saja, mereka juga memiliki hak istimewa, jawab Orion. Hak istimewa? Apa maksudmu? Luna kembali bertanya. Iya, mereka memiliki hak istimewa untuk mengorbankan sesuatu untuk meminta sesuatu. Contohnya, mereka bisa mengorbankan apapun yang berharga bagi mereka, sekalipun bentuknya berupa barang atau nyawa untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Hanya orang terpilih saja yang bisa melakukannya. Luna ragu. Benar. Luna kembali ke kamar Orion saat bulan purnama perak malam itu juga. Hanya Luna dan Orion yang tahu tentang sihir ini. Jadi, ia tak perlu khawatir karena tak seorang pun curiga pada Luna saat tengah malam seperti ini ia masuk ke kamar Orion. Tak perlu mantra apapun untuk sihir pengorbanan ini. Yang dibutuhkan hanyalah cahaya terang bulan untuk melakukan ritual ini. Luna membuka jendela kamar Orion lebar-lebar, membiarkan cahaya bulan menerpa kamar Orion. Kemudian, ia berlutut di samping kasur Orion dengan berbandingkan cahaya perak bulan. Luna mulai menggenggam tangan Orion sambil berdoa dalam hati agar Orion kembali padanya seperti sedia kala. Luna menarik napas dalam-dalam dan kembali menghembuskannya. Ia mulai memejamkan matanya dan berkonsentrasi memusatkan pikirannya pada satu tujuannya. Luna tak peduli apapun itu yang akan diambil darinya. Yang terpenting, Orion tak boleh mati. Itulah yang Luna pikirkan saat ini. Aku, Luna Riana, akan mengorbankan salah satu hal berharga yang ada padaku dan mempersembahkannya untuk menyembuhkan Orion Diores sepenuhnya. Luna merasakan kekuatan sihir dan tenaganya terhisap sedikit demi sedikit. Luna mulai merasa pusing. Ia berpegangan pada pinggir kasur Orion untuk menahan tubuhnya. Pandangannya juga mulai kabur. Rion, panggil Luna sebelum ia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Gelap. Luna tak bisa melihat apapun. Semuanya hitam, tak ada cahaya sedikit pun. Luna bisa mendengar suara seseorang samar-samar. Luna, panggil sebuah suara. Siapa?
Luna bertanya-tanya. Tapi sesaat kemudian suara itu kembali menghilang. Suara itu kembali lagi, lalu menghilang lagi. Terus seperti itu hingga berkali-kali. Aku mendengar suara-suara itu lagi. Tapi kenapa aku tak bisa melihat mereka? Apa aku sudah mati? Semuanya gelap. Aku tak bisa menggerakkan tubuhku sedikit pun. Aku ingin bangun, tapi tak bisa. Oh, aku tahu. Mungkin ini yang namanya setengah mati dan setengah hidup. Aku tak bisa melakukan apapun, tapi aku bisa mendengar suara mereka, walaupun samar-samar. Luna, Orion mengusap pipi pelan Luna yang terlelap di kasurnya. Lebih tepatnya, tak sadarkan diri. Sudah hampir seminggu ia belum juga membuka matanya sejak Orion bangun. Orion tahu apa yang telah dilakukan Luna, dan Orion benar-benar takut sesuatu terjadi padanya. Orion terus berada di samping Luna selama seminggu ini. Ia bahkan makan dan tidur di samping Luna. Orion terus menggenggam tangan Luna dan berharap Luna segera bangun. Lea dan Leto bilang tak ada yang salah dengan tubuh Luna. Ia hanya syok karena terlalu banyak menggunakan sihir. Rion tiba-tiba merasakan jari Luna bergerak. Luna, kau mendengarkanku? Rion menggenggam erat tangan Luna dan mendekatkan ke wajah Luna. Rion. Luna bergumam. Perlahan, Luna membuka matanya dan berhenti bergerak seketika. Gelap. Aku tak bisa melihat apapun. Jadi, penglihatanku ya yang diambil. Aku hanya bisa mendengar suaranya. Sepertinya Rion baik-baik saja. Syukurlah aku tak kehilangannya. Luna tersenyum lega. Rion langsung memeluk Luna saat Luna membuka matanya. Syukurlah kau bangun. Aku kira aku akan kehilanganmu. Orion menangis sambil memeluk Luna. Ia merasa sangat bersalah. Luna menjadi seperti ini demi dirinya. Luna mengelus kepala Orion perlahan. Hei, kenapa kamu menangis? Luna berbisik. Orion terus terisak pelan sambil memeluk Luna. Syukurlah, kau baik-baik saja. Luna terus memeluk Orion. Orion perlahan melepaskan pelukannya dan berjalan ke arah pintu. Zelia, tolong panggil Dokter Lea dan Leto. Luna sudah sadar. Perintah Orion pada Zelia yang memang selalu berjaga di depan pintu. Baik, Pangeran. Jawabnya lalu pergi. Orion kembali menghampiri Luna dan duduk di sebelahnya. Bagaimana perasaanmu? Tanya Orion menatapnya. Luna menoleh ke arah suara Orion dan tersenyum. Luna berharap Orion tak menyadari kalau ia tak bisa melihatnya. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Jawab Luna ragu. Ia tak bisa melihat Orion. Orion bingung kenapa Luna tak menatap matanya saat berbicara. Orion mendekatkan wajahnya ke wajah Luna dan semakin heran kenapa ia tak bereaksi. Luna? Panggil Orion masih dengan wajahnya yang berada di depan wajah Luna. Hah? Iya? Luna kaget. Orion langsung menyadari kalau ada yang salah dengan Luna. Orion melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Luna. Tapi Luna sama sekali tak berkedip. Luna? Kali ini suara Orion bergetar. Luna tersentak dan tersenyum. Aku pasti sudah ketahuan, pikir Luna pasrah. Tidak apa-apa Rion, aku baik-baik saja, kata Luna meraba-raba wajah Orion dan memegang pipi Orion dengan kedua tangannya. Luna mengusap air mata Orion dengan jari-jari mungilnya. Semua gelap, tapi aku bersyukur kamu tak pergi dari sisiku. Luna tersenyum lalu memeluknya perlahan. Orion balas memeluk Luna dengan erat dan menangis keras. Maaf, ini semua salahku. Semuanya karena aku, kau jadi begini. Maaf. Orion terus meminta maaf berulang-ulang kali sambil menangis dan menjerit. Shh, tenanglah. Sudah ku bilang, aku tak apa Rion. Selama kau terus berada di sisiku, aku tak masalah. Luna mengelus pelan punggung Orion. 2 bulan kemudian, setelah kejadian terakhir kali, Orion selalu berada di samping Luna, menemani Luna pagi, siang, dan malam.
Sejak 2 bulan lalu, Luna selalu dibantu oleh Elsie. Yang mengurus semua keperluan Luna adalah Elsie. Luna kadang merasa tak enak karena selalu merepotkan Elsie. Tapi Elsie selalu bilang ia senang bisa membantu Luna. Orion juga selalu menyuapinya ketika makan, dan bahkan ia baru akan pergi ketika Luna tidur. Sedangkan Lea dan Leto terus mencari tahu cara untuk mengembalikan mata Luna. Mereka berkelana ke berbagai kerajaan atas izin Raja Raska. Pangeran Rindo naik tahta menjadi raja menggantikan Aron yang mati di tangan Orion. Ia juga sudah menemukan kembali ibunya yang disandra oleh Aron berkat bantuan Fizi. Rindo kemudian malah jatuh cinta pada Fizi dan berniat menikahinya. Ares, Pangeran Ares berubah menjadi pangeran yang sangat baik hati dan dipuja-puja oleh rakyatnya. Kerajaan Davor juga membangun hubungan baik dengan kerajaan Biores dan kerajaan Barda. Luna dan Orion duduk di bawah sinar bulan perak yang terang menderang dan juga bintang yang bertaburan di langit. "Rion," panggil Luna. Ada apa?" tanya Orion sambil menggenggam tangan Luna. Kamu tidak akan meninggalkanku karena aku cacat kan? Tanya Luna ragu. Bicara apa kamu ini? Kamu membuatku kesal, Luna. Rion sedikit meninggikan suaranya. Aku akan terus berada di sisimu. Dulu, sekarang, dan nanti. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Lanjutnya kemudian. Kamu yakin tidak akan menyesal? Bagaimana kalau aku terus menyusahkanmu? Luna tersenyum sedih. Tentu saja tidak. Apapun yang terjadi padamu, aku akan tetap berada di sisimu. Orion memeluk bahu Luna. Sudah, jangan bicara macam-macam. Minggu depan kita akan menikah. Heh? Luna kaget bukan main. Luna diam selama beberapa saat. Tiba-tiba, sesuatu yang kenyal dan lembut menyentuh bibirnya selama beberapa detik. Orion menciumnya. Hei, apa yang kamu lakukan? Luna berseru kaget. Wajahnya langsung memerah seperti tomat. Sepertinya aku harus bersabar hingga minggu depan, kata Orion kecewa. Orion langsung memeluk erat Luna. Luna hanya diam dan menempelkan kepalanya di dada bidang Orion. Aku akan bersabar hingga minggu depan. Ulangnya lagi. Tentu saja kamu harus, jawab Luna. Kenapa kamu memutuskannya sendiri? Tanya Luna penasaran. Apa? Orion balik bertanya. Pernikahan kita, jawab Luna. Memangnya kamu tidak mau? Orion mengerutkan dahinya heran. Bukan seperti itu. Kita kan belum membicarakannya dengan orang tuaku. Sudah, mereka berdua sudah setuju. Orion tersenyum walau Luna tak bisa melihatnya. Hah, benarkah? Kenapa kamu buru-buru sekali sih? Luna tak habis pikir. Tentu saja, selama ini aku sudah menahan diri agar tak lepas kendali saat bersamamu, kata Orion terang-terangan. Menahan diri untuk apa? Tanya Luna tanpa berpikir terlebih dahulu. Setelah beberapa detik Luna terdiam dan wajahnya kembali memerah. Apa perlu aku menjawabnya? Orion berbisik di telinga Luna. Bodoh. Luna kembali memeluk pinggang Orion dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang Orion. Begitulah takdir, selalu saja berjalan tak sesuai keinginan, selalu saja kejam. Meskipun begitu, beberapa orang bisa menerima takdir yang kejam berkat seseorang yang selalu berada di sisinya. Menurut Luna, ada yang lebih kejam daripada kehilangan matanya, yaitu kehilangan orang yang ia cintai. Meskipun Luna penuh kekurangan, selalu ada Orion yang melengkapinya. Begitupun sebaliknya. Cinta itu saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan satu sama lain. Jadi, jika ada orang yang kita cinta tak bisa menerima kekurangan kita, itu bukan cinta. Rion, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu saja. Kenapa kamu pelit sekali tersenyum di depan orang lain? Sangat berbeda ketika kamu sedang bersama aku. Kamu tak pernah sekalipun menahannya di depanku. Bahkan kamu tertawa lepas. Kamu benar-benar ingin tahu? Luna mengangguk cepat. Senyumku itu berharga.
Jadi, aku hanya ingin menunjukkannya pada orang-orang yang benar-benar berharga untukku. Kamu adalah orang yang paling berharga di hidupku, melebihi dari keluargaku dan rakyatku. Jelasnya sambil tersenyum. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.